Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amad darbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang syahdu ini, pada pagi hari yang cerah ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat kehidupan. Bila kita putar ke belakang, Idul Fitri tahun kemarin mereka masih bersama kita, mereka masih bercanda tawa dengan kita, mereka masih duduk bersama dengan kita, mereka sama-sama melepaskan takbir, tahlil, tahmid. Namun pada Idul Fitri kali ini mereka sudah tiada. Mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kata yang paling indah melainkan doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, maafkanlah mereka. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Di samping itu pula tak lupa sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini mendapatkan syafaat Rasul. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah usai. Ramadan telah meninggalkan kita. Tentu ada rasa suka, ada rasa duka. Di mana rasa sukanya? Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita masih dapat hadir bersama di lapangan yang berbahagia ini dengan tujuan berubudiyah, melaksanakan salat Idul Fitri. Kiranya kita semua mendapatkan gerar la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kemarin, yang barusan kita tinggalkan, tentu banyak memberikan nilai, banyak memberikan inspirasi, hikmah kepada kita semua, yang dimana kemarin
kita berpuasa 1 bulan penuh, menahan lapar haus. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Memang Ramadan memberikan nilai ibadah yang amat sangat tinggi. Ketika kita beramal soleh, 1 kali Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Tapi walaupun demikian selesai Ramadan, tetap kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita. Mau selamat, baca Al-Quran. Mau rahmat, baca Al-Quran. Mau keberkahan, baca Al-Quran. Taraktu fikum amrain lan tadil. Sesat dari itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Jangan sampai nanti Al-Quran hanya dibaca di Ramadan, habis Ramadan simpan di lemari sampai berabu. Nanti Ramadan tahun depan baru dibuka kembali. Tentu hal yang demikian tak baik, tak Allah sukai. Allah lebih menyukai amal ibadah yang konsisten, amal ibadah yang istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah tetap lebih baik daripada 1000 ahli karamah. Man aliha la aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rasul mengatakan dalam hadisnya, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka Allah berikan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu 10 pahala. Dan dia katakan dalam itu 1 huruf, melainkan alif 1, lam kedua, dan mim ketiga. Itu di hari yang lain. Di Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Maka tentu walaupun demikian habis Ramadan, tetap kita implementasikan. Karena Ramadan kemarin merupakan latihan buat kita. 30 hari kita dilatih memperbanyak membaca Al-Quran. Habis Ramadan lanjutkan. Tandanya kita orang yang beruntung. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala usamaluhu. Sebaik-baik manusia, semakin lanjut usianya, semakin banyak amal solehnya. Dan seburuk-buruk manusia, semakin lanjut usia tapi amal soleh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, bukan hanya di akhirat, tetapi ketika kita sudah terbujur di alam barzakh, dia akan datang memberikan cahaya, memberikan pertolongan kepada kita. Maka banyak-banyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena ia akan datang kepadamu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan cahaya. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Yang ketiganya, Ramadan kemarin kita laksanakan, kita sengaja qiyamul lail, memperbanyak salat sunnah pada malam hari, tarawih, witir, tahajud, dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara kita yang melaksanakan salat sunnah tasbih, taubat, hajat. Maka tentu kaum muslimin wal muslimat, bukan hanya saja di Ramadan, habis Ramadan tetap kita laksanakan. Sedikitkan tidur mata ini, perbanyak beramal pada malam hari. Karena Imam Asy-Syafi'i membagi waktu 24 jam itu menjadi 4. 6 jam untuk beribadah kepada Allah, 6 jam untuk mencari nafkah, 6 jam untuk istirahat, 6 jam untuk membaca, mengkaji, mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan. Banyak amalan-amalan sunnah yang mesti dilaksanakan pada malam hari. Perbanyak melaksanakan salat sunnah, tasbih, hajat. Tak tersenyum, tak bahagia dengan masuknya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena mereka tak memiliki baju baru,
Mereka tak mempunyai sepatu baru. Sementara kita, anak kita, cucu kita serba baru. Bahkan ada sampai 10 setel. Sementara mereka tak ada satu setel pun. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang Allah muliakan, puasa kemarin, Ramadan kemarin, momen untuk berbagi. Bahagiakan mereka. Bahagiakan mereka, berikan mereka senyum, berikan mereka rasa percaya diri. Jangan nanti ketika selesai Idul Fitri ini mereka merasa sedih, merasa tak bergembira. Kenapa? Karena tidak ada serba baru yang mereka miliki. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi nafsi. Belum sempurna imanmu kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, ada sebuah kisah di masa Rasul. Seorang wanita yang ahli ibadah, solatnya tak pernah tinggal, hajinya berulang kali, umrahnya pun demikian. Tetapi ada tetangganya yang serba kekurangan, kelaparan, tak peduli dia. Waktu itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah si fulana termasuk penghuni surga? La bal hiya nar, kata Rasulullah. Tidak, dia penghuni neraka. Kenapa demikian Rasulullah? Kata Aisyah, dia orang yang ahli ibadah ya Rasul. Walaupun demikian ibadah, tetapi hubungannya kepada tetangganya tak baik, tak peduli dia. Nampak oleh matanya orang tu susah, nampak olehnya orang tu sebagai kekurangan, tetapi dibiarkannya. Maka ini kaum muslimin yang Allah muliakan menentukan nilai Ramadan yang kita laksanakan kemarin. Maka berbagi merupakan momen utama di Ramadan kemarin. Jangan biarkan mereka bersedih, jangan biarkan mereka tak bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Lalu apa hikmah Idul Fitri ini? Tentu hikmah yang pertama kaum muslimin wal muslimat untuk membentuk akhlak dalam diri kita, membentuk akhlakul karimah. Kemarin kita puasa 30 hari penuh. Kemarin mata, telinga, mulut, tangan, hati, kaki kita puasakan. Tentu ini membentuk akhlakul karimah. Maka dengan Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin yang muliakan, perlu kita ketahui yang dimaksud adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan penuh 30 hari tanpa ada uzur, maka mereka lah yang dimaksud Idul Fitri. Mereka yang dimaksud merayakan Idul Fitri. Kaum muslimin yang Allah muliakan, dalam Al-Quran Allah mengatakan, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu dan bertakbirlah. Orang yang bertakbir, orang yang bertahmid, orang yang bertahlil ialah orang-orang yang menyempurnakan puasa Ramadan. Lalu bagaimana mereka yang tak berpuasa secara utuh tanpa uzur? Mereka hanya mendapatkan gelar hari raya Lebaran. Bagi yang berpuasa, kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang mau lahir dalam keadaan fitrah. Begitulah kiranya kita yang hadir pada pagi hari yang mulia ini. Allah kembalikan kita pada fitrah. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, salah kita. Hadirul hadirah yang Allah muliakan. Maka hikmah yang pertama adalah membentuk akhlakul karimah. Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi tak lain tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarim akhlaq. Aku diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Penentu manusia dengan hewan adalah akhlak. Banyak orang yang ilmuwan sampai gelar doktor, profesor, tetapi korupsi merajalela. Banyak yang bergelar doktor, profesor, tetapi suka menipu orang. Maka adalah untuk membentuk akhlakul karimah.
Yang kedua, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, untuk memperkuat akidah kita. Kemarin berpuasa 30 hari penuh. Puasa hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita nampak orang itu lesu lemas, ternyata tak puasa. Banyak di antara kita nampak segar bugar tetapi berpuasa. Makanya puasa itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membentuk akidah, membentuk tauhid, membentuk iman. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakidah benar, bukan Islam. Banyak Islam tetapi tak berpuasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, maka hikmah yang kedua Idul Fitri adalah mengkuatkan akidah kita, mengkuatkan keyakinan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah melatih jujur. Ramadan kemarin kita sudah berlatih untuk selalu jujur. Karena orang yang berpuasa Ramadan dengan suka berbohong, secara otomatis pahala puasanya, pahala ibadahnya sirna, hilang. Maka Ramadan membuat kita menjadi manusia yang jujur. Jujur di sini bukan hanya jujur dalam segi perkataan, tetapi jujur dalam perbuatan, jujur dalam kenyataan, agar kita merasakan apa yang dirasakan fakir miskin. Ramadan kemarin kita menahan makan minum, lapar haus. Begitulah perumpamaan orang fakir miskin. Mereka sering tak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Maka oleh karena itu kiranya menjadi motivasi buat kita selaku umat muslim, umat muslimat, untuk selalu saling memperhatikan di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Selanjutnya hikmah Idul Fitri ini adalah untuk menghilangkan sifat rakus, tomak dalam diri kita. Kita berpuasa kemarin, kita latih sebagai semua aspek dalam diri kita. Kita berbanyak amal ibadah agar kiranya sifat rakus, tomak hilang dari diri kita ini. Momen bermaaf-maafan. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, Idul Fitri ini merupakan momen untuk saling memaafkan. Anak menjumpai orang tua, bersimpuh kepadanya, mohon maaf kepadanya, minta doa restu kepadanya. Mereka yang sudah bersusah membesarkan kita, bangun tengah malam mereka bangun, pipis tengah malam mereka bersihkan. Artinya mereka tidak tidur sebelum kita tidur. Itulah kasih sayang mereka kepada kita. Maka tentu mohon maaflah kepada mereka, jumpai mereka, temui mereka. Itu juga istri kepada suami dan kepada yang lainnya. Jangan ada sampai antara hati kita dendam, rasa dendam, rasa benci. Karena Rasul mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjurahu fawqa thalathi walayal. Tidak halal bagi seorang Islam tidak tegur sapa di atas 3 hari 3 malam. Kita beribadah, kita baca Quran, kita berzakat, tetapi ada orang yang tak tegur sapa dengan kita sampai 3 malam, maka sia-sia pak ibadah yang kita lakukan. Pahala ibadah kita tak sampai. Kaum muslimin wal muslimat muliakan. Makanya saling memaafkan, karena ini merupakan momen untuk memaafkan. Maka ketika kita merasa bersalah pada seseorang, temui dia, jumpai dia, mohon maaf kepadanya. Hadirin wal hadira, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah khutbah Id kita pada pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman takwa sehingga dapat kita implementasikan nilai Ramadan sekaligus hikmah yang termaktub dalam Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin.